Darlene dan Trenton sedang menunggu kabar dari tim. Sedangkan kantor Allself sudah sunyi, sepi, dan tidak berpenghuni. Hanya ada Angela yang sedang berusaha mengopi CD yang dia curi dari pacarnya Ollie. Ketika Ollie berhasil mengopi, tiba-tiba dan film pun berlanjut ke episode 5. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mr. Robot. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang kelima. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Fernando meringkuk di dalam sel penjara setelah Elliot melaporkan kejahatannya sebagai pemasok obat-obatan terlarang. Adiknya datang membawa seorang pengacara wanita untuk membantu meringankan hukumannya. Karena Fernando menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pemasarannya, dengan mudah Elliot memanfaatkan bukti-bukti ini untuk melaporkannya kepada aparat. Si pengacara telah melakukan analisa jika seseorang telah melapor ke Anonymous Tip tapi dia tidak tahu persis siapa dalangnya, namanya juga anonim atau tidak bernama. Tapi Fernando sepertinya tidak bodoh. Dia ingat betul saat si pengacara menunjukkan foto pistolnya berikut sebuah botol obat yang dia ingat itu berisi Suboxone yang sering dipesan Elliot melalui Shayla. Scene berpindah ke tim hacker pimpinan Mr. Robot yang sedang menjalankan rencana membobol seluruh data E-Corp. Kali ini, sasaran pertama mereka adalah Steel Mountain, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keamanan data dengan slogannya, tidak bisa ditembus. Tapi bagi kelompok ini, selama itu diciptakan oleh otak manusia, tidak ada hal yang tidak mungkin. Dengan otak di atas rata-rata, mereka mampu membuat malware yang ampuh, seperti yang biasa dia lakukan kepada orang lain. Elliot akan meretas akun pribadi teman-temannya termasuk si Mobley yang dia sebut si rakus sekaligus kutu buku yang memiliki sifat kurang disiplin. Sedangkan Romero yang tidak tahu banyak hal sebagai penderita hipokondria, yaitu gangguan psikologis yang seringkali mengalami kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Untuk masuk ke Steel Mountain, mereka akan memanipulasi seorang customer service di lantai 1 bernama Bill Harper. Setelah itu, Elliot akan melanjutkan misinya di lantai 2. Dengan nama samarannya sebagai Sam Sepiol, Elliot mengaku kepada Bill ingin melakukan tur gedung. Petugas ini menolak karena sesuai aturan, Elliot harus mengisi jadwal terlebih dulu. Di dalam mobil, tim memandu Elliot agar melakukan langkah-langkahnya yang tidak mencurigakan petugas. Right after I walk out of here. I'm not rescheduling, Bill. You take care, okay? Tim kemudian menulis jika Sam Sepiol ini bukan orang sembarangan. Awalnya, Bill Harper tidak peduli, dia mempersilahkan Sam untuk pergi. Tapi setelah dia searching di Wikipedia, Bill terkejut jika Sam ini bukan orang sembarangan. Dia segera memanggilnya kembali. Itu karena berkat Mobley yang telah memuat tulisan palsu tentang Elliot. Sementara itu, Angela memutuskan untuk berpisah dengan Ollie setelah terungkap fakta perselingkuhan pacarnya itu, ditambah kehidupan pribadi mereka yang diretas seseorang. Ollie terkejut karena kartu akses dan CD miliknya ada di tangan Angela. Meskipun tindakannya beresiko, Angela telah menggunakan komputer Ollie di kantor Allsafe untuk mencari tahu pelaku peretasannya. Saat diajak berkeliling tur di lantai 1, Mr. Robot melalui alat komunikasi tersembunyinya menyuruh Elliot untuk menyingkirkan Bill karena target mereka adalah naik ke lantai 2. Caranya adalah menekan mental dan psikologis Bill karena setelah meretas surel pribadinya si Bill ini ternyata tidak memiliki keluarga sama sekali. Tidak ada yang peduli, bahkan ketika dia meninggal tidak akan ada siapapun yang menangisi kepergiannya. That's who you are. Bill terkejut saat mendengar orang ini mengetahui seluk-beluk tentang dirinya. Merasa tidak sanggup lagi berhadapan dengan Sam, Bill kemudian memanggil atasannya. Tim berharap yang datang adalah Wendy, atasan Bill yang istrinya sedang hamil. Namun ternyata yang datang adalah Trudy Davis, penyelia akuntansi.
Saat itu juga, Elliot diminta untuk pergi karena tur di lantai 2 sama sekali tidak diizinkan. Hampir saja rencana mereka semua gagal. Beruntung, Mobley kembali mendapatkan ide. Meskipun wanita ini tidak mempunyai Facebook, IG, atau Twitter, Mobley seakan mengirimkan pesan dari nomor ponsel suaminya kepada wanita ini. Wanita ini tiba-tiba pergi meninggalkan Elliot. Need to go to my office. Reception will see you out. Dia terkejut saat membaca pesan jika suaminya sedang berada di rumah sakit karena hal yang mereka takutkan sedang terjadi. Elliot akhirnya leluasa untuk kembali melanjutkan misinya. Dengan keahliannya, dia buka pintu darurat menuju lantai 2. Sayangnya, itu ternyata mengarah ke basement parkir. Elliot bermaksud memutar jalan, tapi ternyata dia malah bertemu Tyrell. Apakah misinya akan terbongkar? Lanjut. Scene berpindah ke Shayla yang saat ini berprofesi menjadi seorang pelayan restoran. Kepada seniornya, Shayla mengaku sebelumnya dia menjadi seorang pengedar obat-obatan. Di perusahaan jasa keamanan Steel Mountain ini, Tyrell mengatakan kepada Elliot, orang yang baru saja dia temui adalah penyandang dana bagi Hizbullah dan ISIS. Elliot beralasan kepada Tyrell sedang melakukan pemeriksaan proses data rutin perintah dari kantornya. Tanpa curiga sedikit pun, Tyrell kemudian mengajak Elliot untuk makan siang. Beruntung, ruang tempat mereka makan berada di lantai 2. Tiba-tiba, 2 orang aparat datang mendekat. Seketika, Elliot dibuat khawatir tujuan mereka untuk menangkapnya. Namun ternyata, mereka hanya meminta tanda tangan dari Tyrell. Saat itulah, Elliot izin untuk masuk ke toilet. Dia manfaatkan perangkat kabel jaringan yang berada di ruangan tersebut untuk memasang malware agar tim bisa meretasnya. Tiba-tiba, si Tyrell datang ke toilet. Di sini Tyrell mengaku sudah mengetahui jika Elliot sudah menjebak Terry Colby. Ini semua menurutnya berhubungan dengan ayah Elliot yang pernah bekerja di Evil Corp sebelum dia meninggal. Tyrell mengaku tidak peduli dengan yang dilakukan oleh Elliot. Menurutnya, balas dendam yang dilakukan Elliot itu adalah hal yang wajar, tapi itu juga menjadi titik kelemahannya. Elliot bisa bernafas lega karena Tyrell tidak sedikit pun mencurigai misi dia sebenarnya di tempat ini. Sementara itu, Darlene mendapat kabar buruk dari tim Dark Army jika F-Society dikeluarkan dari saluran. Itu artinya misi mereka untuk menghancurkan Evil Corp akan gagal. Setelah putus dengan Ollie, Angela kembali ke rumah ayahnya. Rupanya, ayahnya ini sudah tahu tentang putusnya mereka karena Ollie menghubunginya. Ayah Angela mendukung apapun keputusannya, bahkan menurutnya kenapa hal ini tidak dilakukannya sejak dulu. Tyrell dan istrinya terlihat sedang dalam perjalanan mengunjungi direktur utama teknologi yang baru. Setelah sebelumnya, Tyrell begitu percaya diri akan diangkat oleh atasannya. Karena bentuk kekecewaannya, Darlene meluapkan kemarahannya itu kepada seorang pria di sebuah perpustakaan. Belum jelas alasannya kenapa Dark Army mundur dari rencana besar yang telah mereka rencanakan sebelumnya untuk menghancurkan Evil Corp. Menurut pria ini, Dark Army mundur sebelum tim masuk ke Steel Mountain. Dalam jamuan pribadi makan malam itu, Tyrell dan istrinya bertemu dengan direktur teknologi yang baru. Istri sang direktur mengaku pernah bekerja di Microsoft selama setahun, tapi sungguh membosankan hingga terasa puluhan tahun. Scott sudah merasa jika Tyrell iri kepadanya, tapi dia juga mengaku ingin menjadi tangan kanannya. Dari awal, Tyrell dan pasangannya ini sudah merencanakan ingin mengganggu keharmonisan suami istri ini. Di saat Scott sedang memberi pelajaran tentang cara membedakan anggur yang berkelas, saat itulah Tyrell bertanya kepada Sharon kenapa dia mau menikah dengan Scott. Sharon merasa pertanyaan Tyrell itu tidak etis. Dia pergi ke kamar mandi, namun tak diduga Tyrell menyusulnya ke sana. Merasa sudah cukup mendapatkan jawaban, Tyrell memilih untuk pergi. Kembali ke tim F-Society, Mr. Robot awalnya begitu senang karena misinya di Steel Mountain sudah berhasil. Dia bertanya kepada Darlene, apakah Raspberry-nya sudah terhubung? Sayangnya, Darlene harus memberi kabar buruk karena mereka kehilangan server Tiongkok. Dark Army yang seharusnya bertugas mengendalikan server tersebut menyatakan diri mundur tanpa alasan yang jelas. Jika rencana ini tetap dilanjutkan, semuanya akan percuma karena pusat data Tiongkok akan tetap menyimpan data sisa milik E-Corp. Terjadi keributan di antara mereka. Bahkan, Darlene bermaksud melanjutkan rencana ini yang justru akan sulit bagi tim karena E-Corp akan meningkatkan keamanan mereka dalam sebulan ke depan. Revolusi besar yang telah tim susun dipastikan akan hilang, mati, dan terkubur.
Di saat semua orang terdiam, Mr. Robot pun tidak mampu membujuk Darlene yang begitu emosional. Dan saat itulah Elliot mendekatinya. Elliot yakin ini semua belum berakhir. Menurutnya pasti ada jalan keluar. Meskipun mereka gagal melakukan eksekusinya di malam ini, tapi dia yakin akan menemukan solusinya. Untuk menenangkan pikirannya, Elliot mengajak Darlene untuk menginap di apartemennya. Dia lupa Shayla yang sedang dekat dengannya pun menginginkan hal yang sama. Sementara itu, Angela menemukan berkas asuransi yang dikirimkan E-Corp untuk ayahnya. Belum jelas apa hubungannya dengan masa lalu orang tua Angela dan Elliot yang pernah bekerja di E-Corp. Sampai di apartemen, Elliot tidak menemukan keberadaan Shayla. Dia hanya menemukan ponsel miliknya yang tergeletak di lantai. Elliot mulai menyadari Fernando Vera yang terkurung di dalam jeruji besi menghubunginya karena dia mulai sadar pelaku yang telah melaporkannya adalah Elliot. Apakah Shayla baik-baik saja? Kemudian, langkah apa yang akan dia lakukan untuk membebaskannya dari Fernando? Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.